Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, program ngaji online bareng Kiai kembali hadir di tengah-tengah kita. Program ini merupakan program kegiatan LTNNU Lumajang atau lebih dikenal Lembaga Ta'alif wan Nasr. Program ini disiarkan secara live melalui akun fanpage LTNNU Lumajang. Maka kami mengajak kepada umat Islam, terutama warga NU Lumajang, ayo menyaksikan ngaji online bareng Kiai NU Lumajang ini. Dan di Ramadan yang ke-5 ini, program ngaji online bareng Kiai NU Lumajang ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji As'ad Malik. Beliau adalah mantan Bupati Lumajang sekaligus sebagai Ketua MBCNU Sukodono. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan sebelum acara ini dimulai bahwasanya kegiatan ini didukung oleh Lab Persada Komputer yang beralamat di belakang kantor BNI Lumajang. Maka bagi pemirsa yang ingin menggunakan jasanya bisa datang langsung ke kantor Lab Persada di belakang kantor BNI Lumajang. Juga acara ini didukung oleh Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Maka kami mengajak kepada warga Lumajang, terutama umat Islam dan warga NU pada khususnya, untuk menyalurkan amal infak sodakohnya melalui Lazisnu Lumajang. Dan juga didukung oleh lembaga klinik NU. Maka kami mengajak kepada umat Islam, khususnya warga NU Lumajang, untuk berobat di klinik NU, karena klinik NU tidak hanya menyajikan pengobatan secara medis, tapi juga dengan doa-doa para masyayikh NU Lumajang. Dan perlu juga diperhatikan pada pemirsa kalian dimanapun Anda berada, di akhir acara nanti ada kuis Ramadan, yaitu bagi pemirsa yang memenangkan kuis ini mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 dari Lab Persada Komputer jika melakukan servis gadget, HP, dan lain sebagainya. Caranya gampang, pemirsa. Pemirsa tinggal membagikan ngaji online pada sore hari ini pada akun grup Facebook pemirsa. 5 akun Facebook pemirsa dibagikan, dan selanjutnya bisa menjawab pertanyaan pemateri di akhir acara. Demikian beberapa sekelas info kegiatan ngaji online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu Kiai As'ad Malik yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai, bagaimana kabarnya Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Arif. Oke. Suasana puasa yang sudah masuk di hari kelima ini, kita dihadapkan dengan musibah pandemi corona, Kiai. Apa yang bisa diambil hikmah dengan musibah pandemi corona ini sehingga amalan ibadah puasa ini tetap kualitasnya tetap mencapai ketakwaan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tingkat ketakwaan ini, Kiai. Monggo, Kiai. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih kawan-kawan dari LTNNU, NU Kabupaten Lumajang, dan seluruh pendukung tadi ya. COVID-19 atau kita kenal dengan Corona ini sudah lama berjalan, dan mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah pada puncaknya, dan mudah-mudahan ke depan tidak semakin banyak korban yang harus jatuh. Amin. Karena itu, di samping upaya dohir yang sudah kita lakukan, ya, tolong kawan-kawan juga tetap mendekatkan diri kepada Allah. Satu hal Mas Arif ya, bahwa
dulu Abu Jahal itu pernah menyampaikan Nggih, pada nggih. Rasulullah malah ketika itu. Kalau saja Al-Quran itu memang benar diturunkan oleh Allah, kata Abu Jahal ini, Nggih, nggih. tolong turunkan hujan batu dari langit, atau kami siksa dengan adab yang sangat pedih. Masya Allah. Lalu Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bilang, wahai kekasihku Muhammad, aku tidak akan pernah menyiksa dan menurunkan adab kepada mereka selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Nggih. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan aku juga tidak akan pernah menurunkan azab kepada mereka Nggih. selagi masih ada orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Amin. Nah, maka ada sahabat yang kemudian menyimpulkan bahwa penjamin keamanan di dunia ini dari azab sebenarnya ada dua. Satu, keberadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Allahumma shalli wa sallim. orang-orang yang masih rajin beristighfar minta ampun kepada Allah. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu tinggal satu ini, Mas Arief, ya, Nggih, nggih. mari kita bersama-sama, kaum muslimin seluruh Kabupaten Lumajang atau pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa beristighfar, mengakui kesalahan, mengakui bahwa kita banyak dosa, mengakui bahwa kita ini banyak salah. Jangan sekali-kali tunjukkan kesombongan. Nggih, nggih. Jangan hanya menunjukkan kelebihan kita, ingat bahwa kita juga punya kekurangan. Nggih, nggih. Jangan hanya melihat orang lain penuh dengan kekurangan seolah-olah kita penuh dengan kelebihan. Sebab yang menjatuhkan Fir'aun pun ya model-model sikap seperti ini juga. Nah, oleh karena itu jahiliyah akhirnya runtuh di bawah naungan Fir'aun, dan bahkan Abu Jahal di zaman Rasulullah akhirnya juga runtuh. Nggih, nggih. Adalah karena dia lupa diri, dia terlalu sombong, maka kemudian Allah SWT menguji umat manusia dengan tujuan adalah menurunkan tensi kesombongan. Masya Allah. Nggih. Para pemirsa sekalian, ayat tadi sudah dibaca oleh Mas Arief, Nggih. bagaimana yang sudah kita kenal bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih. Puasa ini sudah tidak perlu dibahas lagi kenapa kok wajib dan sebagainya. Orang yang beriman akan berkata, ini perintah dari Allah, pasti ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk apa saja. Untuk kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Termasuk, ini sekarang yang lagi kita alami adalah Corona atau COVID-19. Kalau beberapa minggu terakhir ini, atau bahkan sudah 1 bulan, ya, kita sudah dihalang-halangi masuk ke masjid, itu dalam langkah lockdown. Ya. Tetapi ada orang yang tetap rindu, ya Allah, kenapa engkau larang kami untuk sholat di rumahmu? Dan ini tidak bisa dibendung. Maka kemudian ada orang yang tetap datang ke masjid, datang ke mushola. Tentu kalau menurut saya ini, mereka harus mengikuti SOP yang ada. Mereka harus mencuci tangan pakai sabun, mereka harus pakai masker ke masjid, kemudian menjaga jarak 1 meter, dan kemudian tidak ada lagi bersalaman misalnya. Itu saya pikir sudah upaya bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu sepertinya memahami kembali bahwa puasa ini sebenarnya sekarang ini sudah tepat sekali. Puasa yang dari dulu manfaat, puasa yang dari dulu kita bahas tentang hikmahnya, ternyata sekarang ini pas sekali kita mempraktekkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang makna puasa. Wa maknahu fil lughati, makna as-shaumu, yakni al-imsaku. Imsak itu artinya menahan diri. Wa tarkut tanaqquli min halin ila halin. Meninggalkan kebiasaan untuk terlalu banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Membatasi gerak. Jadi langkah presiden sebenarnya, langkah pemerintah ini sudah ada dasarnya dalam Al-Quran juga. Dasarnya ya puasa itu kalau menurut salah satu
imam adalah wa tarkut tanaqquli min halin ila hal. Ya kalau bahasa Lumajang itu ojo kaken pola, ojo kaken tingkah ya. Bisa diam di rumah Itu juga. tidak menunggu ada corona sebenarnya. Diam di rumah. Lockdown itu sebenarnya ya ini pengertiannya tarkut tanaqquli min halin lahin, bahkan dikatakan wa yuqalu as-sumtu shamun, diam itu adalah puasa. Puasa. Ya. Jadi orang yang ada di rumah sebenarnya kalau dilihat dari definisi ini sebenarnya mereka sedang melakukan ibadah. Masya Allah. Diam saja. Li'annahu imsakun anil kalam, kalau diamnya orang tidak berbicara karena dia itu menghindarkan diri dari perkataan. Dia mencegah dirinya sendiri untuk tidak banyak berbicara, tidak banyak berkata. Apalagi kalau bahasa kita ini Mas Arif ya, diam itu adalah emas. Dalam agama bukan hanya emas, diam itu bisa pahala besar. Diam itu adalah sebuah intan permata yang sangat berharga. Para pemirsa sekalian, jadi kalau kita maknai sebenarnya lockdown itu sebenarnya ya puasa sekarang yang sedang kita lakukan itu. Malah di sini katakan kalau Allah Ta'ala mukhbiran an Maryam, Allah berfirman ketika terkait dengan Siti Maryam. Siti Maryam itu pernah berkata, disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shoma. Siti Maryam berkata, saya bernazar untuk Allah, soman untuk berpuasa, bukan berpuasa yang dimaksud puasa seperti Ramadan ini. Sebab dikatakan di sini ai sukutan anil kalam. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak banyak komentar kalau sekarang. Dia tidak mudah begitu saja untuk mengomentari sesuatu yang dia tidak tahu. Apalagi Mas Arief kalau kita lihat dari beberapa hikmah, besok itu di surga itu ada jaminan dari Rasulullah tentang 3 hal. 1, orang akan mendapatkan rumah walaupun ini rumahnya ini ada di halaman gitu ya, tapi ada istananya, ada rumahnya. Siapa itu? Orang yang walaupun benar dia posisinya, walaupun ada orang posisinya salah, dia tidak mencaci maki. Insya Allah. Walaupun dia tahu sesuatu itu sebenarnya pantas untuk dicaci maki, dia tidak komentar. Masya Allah. Walaupun dirinya benar, dia masih menahan, tidak berkata apa-apa, dan itu akan mendapatkan jaminan surga yang ada istananya, walaupun itu istananya di luar masih. Amin. Coba dibayangkan bagaimana orang yang dengan mudah berkomentar, nge-share sesuatu yang akan membuat orang lain menjadi terhina, tersinggung. Mudah mengomentari sesuatu membuat orang lain menjadi merasa dibunuh karakternya. Orang bisa menahan diri saja, dia hanya dapat rumah di halaman kok. Masya Allah. Ada lagi yang kedua, yakni orang yang tetap menjaga kejujuran dan tidak pernah berbohong walaupun bergurau. Masya Allah. Ini masih banyak sekali orang itu kadang-kadang, ya? oh mak guyon aja enggak apa-apa. Orang kalau mampu dia tidak mau berbohong walaupun bergurau. Dia dapat jaminan istana itu di dalam surga lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ada orang dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan istana yang paling tinggi. Siapa itu? Dia yang punya akhlakul karimah, mempunyai tata krama yang baik. Masya Allah. Ini Mas Arief ya, dan pemirsa semuanya. Rasulullah itu pernah makan duduk-duduk begini, ini berlima. Ya. Ternyata di tengah-tengah makan enak-enaknya itu, mohon maaf ini, berbau kentut. Rasulullah itu bertanya-tanya dalam hati, ini siapa yang berani kentut di tengah-tengah orang makan? Di tengah Nabi lagi. Di tengah Nabi, di hadapan Nabi. Maka kemudian turunlah wahyu lewat malaikat Jibril, memberitahukan. Sampaikan Jibril kepada Muhammad, kalau ingin tahu siapa yang kentut di antara orang 5 itu, pokoknya nanti kalau mau wudhu, siapa yang wudhu, kalau mau sholat, siapa yang wudhu, berarti dia yang kentut. Rasulullah sudah punya kuncinya. Wah, ini jawabannya. Kalau saya cari orang yang kentut, ini mudah ini. Pokoknya dari 5 orang ini, yang 4 orang sahabat itu yang wudhu, berarti dia yang kentut. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memutuskan,
saya tidak akan menyampaikan teknik mencari orang salah dengan cara menyampaikan siapa yang kentut. Itu adalah orang yang wudu. Malah Rasulullah bilang begini, sahabat-sahabat semuanya, siapa yang sudah makan daging onta, maka harus wudu dulu kalau mau sholat. Masya Allah. Padahal orang 5 itu makan daging onta semua, sehingga wudu semua 5, termasuk Rasulullah juga wudu. Sehingga tidak ada yang dikorbankan, tidak ada orang yang harus dituding, wah kamu yang kentut berarti, kamu yang salah. Tidak. Kenapa? Rasulullah menjaga perasaannya. Masya Allah. Rasulullah tidak ingin ada sahabatnya itu malu karena ketahuan kentut. Rasulullah tidak ingin ada sahabatnya malu karena ketahuan dia salah. Orang seperti itu, dan orang yang mencontoh, meneladani Rasulullah seperti itu, menjaga perasaan orang. Orang walaupun salah tetap dijaga, ditutupi. Kalau memang perlu dirubah, dipanggil, diajak bicara baik-baik. Orang seperti itu akan mendapatkan istana a'lal jannah. Akan mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, ini kayaknya berat ini Mas Arif ya. Enggak ya. Pemirsa semua, kita monggo kita sekarang harus evaluasi diri. Jangan mudah berbicara, jangan mudah komentar, jangan sekali-kali terlalu mudah menyalahkan, memarahi, menghina orang, sekalipun dia pantas untuk dimarahi, untuk dihina, untuk dicaci maki. Kenapa? Loh, kita ini dah hidup terus Mas Arif. Kita ini nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Maka puasa sebenarnya sudah mengajarkan itu. Maka kemudian kalau ada ayat yang dicontohkan langsung di sini dikatakan bahwa Siti Maryam mengatakan inni nadartu laka, inni nadartu lirrahmani shauman, saya nadar kepada engkau ya Allah, saya tidak akan berkata apa-apa. Lalu kemudian Siti Maryam yang dinadarkan untuk menjadi penjaga masjid itu pada akhirnya dia mempunyai anak yang mulia, putra yang mulia yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nah, salah satunya adalah dia tidak pernah berbicara apapun. Para pemirsa, kalau secara syar'i, insya Allah kita sudah paham semua bahwa puasa itu ya tidak makan, tidak minum, ya. Alimsaku anil muftirat ma'aktiranin niyah bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa secara syar'i ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau dari makan, minum dan sebagainya, itu disertai dengan niat. Nah, ini niat ini harus dilaksanakan. Biar puasa kita ini nanti bisa mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa artinya ya? Takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada siksa Allah. Ini harus kita maknai betul, karena banyak orang itu hanya berpuasa ya bulan puasa ini saja, bulan-bulan yang lain mereka sudah tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang akan merusak dirinya. Para pemirsa, Mas Arif dan kawan-kawan semua, terutama warga Nahdlatul Ulama maupun warga masyarakat Lumajang secara umum. Puasa itu fadlus shaumi azimun. Keutamaannya puasa itu sangat besar, agung, sangat tinggi. Kenapa? Kalau ibadah yang lain itu biasa, sholat, misalnya yang zakat, haji. Tapi kalau puasa, kenapa puasa itu sampai dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum? Seluruh amal ibadah itu seluruhnya akan kembali kepada anak Adam, kecuali puasa. Fa'inahuli, puasa itu untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya akan membalasnya sendiri, kata Allah SWT. Karena apa? Karena puasa itu an-nasoma yamna'u min maladzin nafsi wa syahawatihima. Jadi puasa itu di samping tidak makan, tidak minum, dalam bentuk zahir, tetapi dia sebenarnya hakikatnya adalah mencegah dari lezatnya nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu-nafsu yang lain, wa syahawatiha ma la yamna'u minhu sa'irul ibadah. Sesuatu yang tidak harus dicegah di ibadah yang lain. Para pemirsa, puasa itu dikatakan la'allakum tattaqun di bagian akhir dari surah Al-Maidah ayat 183 ini. Tattaqun itu dikatakan
Makna huna taqufun. Tatakum bermakna dhaif. Takut karena dia merasa tidak punya kekuatan, dia merasa lemah. Kenapa harus dibangun itu? Karena lemah itu kalau sudah menyentuh bagian nafsu, maka dijamin katanya. Qallatil ma'asi, dia akan sedikit sekali jatuh kepada perbuatan maksiat. Masya Allah. Orang itu kalau berpuasa, dhaif sudah dalam kondisi dia lemah karena makannya, asupan yang masuk itu sangat sedikit. Maka kemudian dimungkinkan orang seperti ini punya potensi untuk jauh dari maksiat. Mau begini berat, mau begini terasa payah. Sama dengan ini Mas Arief, orang sakit ya. Orang sakit itu ada 3 yang dialami. 1, orang sakit itu kekuatannya dikurangi oleh Allah. Yang kedua, syahwatnya dikurangi oleh Allah. Yang ketiga, dosanya juga dikurangi. Malah kalau di dalam hadis itu dikatakan dihilangkan kalau dia sabar. Jadi kalau kita sakit sebenarnya Gusti Allah ini ingin mengajari kepada kita, memberitahu kepada kita, tenagamu selama ini kamu gunakan untuk yang tidak baik, maka kemudian direm oleh Gusti Allah, dibuat dia menjadi sakit, istirahat sehingga dia tidak keluar kemana-mana. Nah, jangan-jangan corona ini juga bagian dari Allah untuk itu juga, Mas Arief. Biar orang tidak keluar. Kenapa kalau keluar orang itu yang banyak uangnya akan menghambur-hamburkan uangnya, betul. Yang jahat niatnya dia di jalan akan mengambil milik orang lain. Mungkin yang janjian dengan mudah dia bisa ketemu. Orang jual narkoba, orang jual minuman keras, mudah sekali keluar. Tapi kalau sudah oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lockdown semuanya seperti ini, sudah semuanya akhirnya menjadi dhaif, menjadi lumpuh, menjadi tidak berdaya. Dan ini insya Allah seperti yang dirilis oleh kawan-kawan, banyak sekali hal-hal negatif yang kemudian turun. Nah, ini semua tentunya akan menjadi sesuatu yang patut untuk kita laksanakan tidak hanya pada bulan Ramadan. Saya pikir kalau orang semuanya kemudian berpuasa, menahan diri, tidak banyak bicara, tidak banyak makan, insya Allah dunia ini akan aman. Itu. Apalagi Rasulullah juga menyampaikan bahwa perut yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang penuh dengan makanan, walaupun dari makanan yang halal. Loh, itu dibenci Mas Arief. Oleh karena itu makan itu juga tidak boleh terlalu banyak. Minum juga tidak boleh terlalu banyak. Apalagi kemudian ditambah dengan makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Yang haram dimasukkan, yang syubhat dimasukkan. Kenapa? Yang halal saja ini bisa berpengaruh kepada kejiwaan, apalagi kemudian yang masuk itu yang haram. Apalagi Rasulullah menyampaikan 41 hari orang yang makan minuman yang haram, 41 hari ibadahnya tidak dicatat oleh Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Selama makanan itu masih ada. Bagaimana kalau orang tiap hari makan makanan yang tidak karu-karuan, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, makan makanan yang haram, maka selamanya dia tidak akan pernah dekat kepada Allah, bahkan seluruh keinginannya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan semua yang siapa sih dengan corona ini tidak merasa prihatin, tentu semua. Tetapi ayolah kita bangun kebersamaan. Katanya kita bersatu melawan corona. Pola hidup bersih kita bangun dengan baik. Rasulullah sudah mengajarkan lewat Islamnya dengan wudhunya. Cuci tangan sebelum wudhu. Sudah diajarkan. Menghirup air ke hidung, istinsyak, berkumur. Semua itu adalah menolak corona semua sebenarnya. Nah, karena itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Di samping kita juga harus mengikuti SOP itu, jangan lupa. Sekali lagi, istighfarnya tadi itu harus diupayakan. Kalau bisa, kalau menurut saya ini, sebaiknya kawan-kawan melaksanakannya, ya minimal 1000 kali lah istighfar sehari semalam. Jadi Mas Arief sudah berapa istighfarnya? Iya, Masya Allah. Jadi introspeksi diri. Ajak kawan-kawan semua. LTNNU setiap menyampaikan, jangan lupa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selagi mereka masih banyak membaca istighfar, mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Allah. Kalau itu sudah tidak ada, jangan harap corona ini cepat akan hilang. Para pemirsa, terutama keluarga besar LTN NU Kabupaten Lumajang, tentu ini nanti setelah kita lepas dari corona, pelajaran-pelajaran berharga yang kita alami sekarang ini, yang kita dapat saat-saat ini harus berlanjut. Negara-negara lain, bahkan non-muslim sekarang sudah mulai bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Di Jerman mempercayai adzan itu bisa mengusir corona. Ini luar biasa ini Mas Arif ya. Di Cina sendiri, di sana banyak orang kemudian pada akhirnya masuk ke masjid melaksanakan sholat karena sholat itu katanya bisa menghindarkan kita dari corona. Ini sungguh hal luar biasa. Ini kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan bahwa Islam ini agama samawi. Ayat-ayat yang diturunkan tidak main-main. Semua itu pasti benar dan tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti kita ini yang tidak benar menjalankannya. Betul. Hadirin sekalian, para pemirsa, terutama keluarga besar LTN NU, untuk memberikan stimulus, saya pikir ini sudah cukup. Barangkali ada hal yang nanti kawan-kawan ada yang mau menanyakan. Insya Allah saya bisa menyampaikan jawabannya hari ini juga. Tapi kalau tidak bisa, maka kami janji dan kami mohon nanti Mas Arif juga memfasilitasi. Kalau kami tidak bisa menjawab sekarang, kapan bisa kami sampaikan jawaban itu. Saya pikir itu Mas Arif. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, terutama umat Islam dan warga NU pada khususnya, monggo yang mau menanyakan ngaji online bareng Kiai yang kebetulan dengan Kiai Asad Malik, langsung coret-coret di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang. Sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, kami sampaikan sekilas info bahwasanya katanya ini disponsori oleh Gadget Service Center La Persada, melayani berbagai macam servis, mulai dari servis laptop, handphone, printer, serta gadget lainnya. Jadi bagi pemirsa yang ingin menggunakan jasa layanan servis ini bisa datang langsung di kantornya, belakang kantor BNI Kabupaten Lumajang. Juga acara ini disponsori oleh Lazisnu Lumajang. Maka bagi umat Islam, khususnya warga NU yang ingin menyalurkan infak sedekah dan zakatnya, bisa langsung datang ke kantor Lazisnu untuk disalurkan melalui kantor Lazisnu. Insya Allah amanah Lazisnu Lumajang. Juga disponsori oleh Klinik NU, maka kami mengajak kepada umat Islam dan warga NU Lumajang bisa berobat di kantor Klinik NU Lumajang. Kiai, ini ada satu pertanyaan Kiai dari Mas Cio ini. Pertanyaan begini Kiai. Assalamualaikum Kiai, apakah boleh mengeluarkan zakat sebelum 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di era pandemi Corona ini? Monggo Kiai. Ya, maksudnya itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, boleh. Jadi zakat fitrah itu bisa disampaikan selama bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 itu sudah bisa dikeluarkan. Hanya memang lebih utama kalau diberikan pada saat akhir Ramadan, itu maksudnya kebahagiaan karena tuntas berpuasa sebulan penuh. Kalau di Indonesia diwujudkan dalam bentuk hari raya, itu selama 1, 2, 3 hari itu mereka tidak perlu bekerja karena mereka sudah dapat beras dari zakat fitrah. Jadi kalau hukumnya mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu sah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Demikian. Terima kasih pada penanya. Ya. Itu jawaban dari Kiai Asad Malik dari pertanyaan Mas Vin, akun bernama Mas Vinjo. Ini ada pertanyaan lagi Kiai dari akun Facebook bernama Arya Birabumi Kiai. Pertanyaannya begini, bagaimana kita menghadapi corona dengan keluarga ini, di lingkungan keluarga ini Kiai, sehingga kita terjauhi dari musibah ini Kiai? Ya,
Saya pikir pemerintah sudah memberikan himbauan dan itu manfaat semua sebenarnya. Kita tinggal memahaminya seperti apa. Jadi pas momen Ramadan ini juga tambah pas lagi. Memang kita kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Ya. Kemudian di rumah, pola hidup bersih harus dibangun. Cuci tangan pakai sabun itu penting. Bahkan cuci tangan pakai sabun itu caranya seperti yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak SD juga itu. Semua bagian tangan itu kita cuci, kita kena sabun gitu ya. Karena corona ternyata tidak betah, tidak kuat, tidak tahan dengan sabun. Sabun seperti yang kita pakai mandi itu aja, kalau kita biarkan 20 detik, virus itu akan mati dengan sendirinya. Nah, maka cuci tangan pakai sabun, mandi pakai sabun, pakaian juga dicuci pakai sabun. Kemudian peralatan kita juga kita sering kita lap ya, kemudian lantai kita pel dengan Wipol, itu sudah sehat, sudah hidup seperti itu. Tentu imun ini harus kita bangun, kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat. Ada yang murah ini Mas Arif. Ternyata jeruk lemon itu kan murah ya, kalau kita punya pohonnya itu murah sekali kalau kita punya. Itu ternyata ditambah dengan teh aja sudah selesai. Insya Allah virus itu mudah sekali mati. Nah, oleh karena itu upaya dohiri kita lakukan dan jangan lupa tadi itu istighfarnya ya, ibadahnya tiap hari juga ya, dan kita harus mengikuti pola makan, pola hidup yang sehat. Insya Allah kita sudah terhindar dari virus apapun. Itu jawaban dari Kiai Hangat terhadap akun Arya Wirabumi. Monggo pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin menanyakan seputar hikmah Ramadan di tengah pandemi COVID-19, pemirsa bisa langsung coret-coret di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang. Jadi sekali lagi kami mengajak kepada pemirsa yang ingin menanyakan seputar ngaji pada sore hari ini tentang hikmah Ramadan, bisa langsung coret-coret di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang. Kiai, ada pertanyaan lagi Kiai dari Putri Lailatul Rahmah Kiai. Pertanyaannya demikian. Assalamualaikum Kiai. Bolehkah kita memberikan zakat fitrah pada nenek sendiri, padahal anak yang dikumpulin nenek masih mampu Kiai? Begini, zakat fitrah itu kalau kita lihat dari ta'rifnya atau definisinya, tu'matun lil masakin, tu'matun lil masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah makanan bagi orang-orang miskin. Makanan bagi orang-orang miskin. Nah, bagaimana kalau keluarga kita ada yang tidak punya? Dalam Al-Quran memang wa'atidal qurba haqqahu. Haknya keluarga itu harus diutamakan. Kalau kita punya sesuatu, maka yang harus kita beri dulu ya memang keluarga yang masih ada hubungan famili. Kita selesaikan. Hanya zakat fitrah, zakat mal, zakat apa saja itu boleh diberikan kepada orang yang tidak masuk di tanggungannya sendiri. Tidak menjadi tanggung jawabnya dia. Misalnya tadi yang tanya itu, nenek yang diberikan itu tidak bersama dengan dia, tidak hidup dengan dia. Silahkan kalau neneknya kebetulan adalah orang yang tidak mampu. Asal tidak menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, kalau saya misalnya ya, ibu saya kandung misalnya ikut saya. Ibu saya orangnya tidak punya, kemudian saya beri zakat fitrah, tidak boleh. Karena itu tanggung jawab saya tidak usah nunggu zakat, memang harus tanggung jawabnya. Nah, tapi kalau beliau itu ada di rumahnya sendiri atau di rumahnya adik atau kakak, dan dia pantas berhak untuk menerima zakat, maka kemudian tidak apa-apa diberikan, asal tidak menjadi tanggung jawabnya setiap hari. Bahkan pembantunya yang memang hidupnya ada di bawah kekuasaannya, ya tidak boleh juga diberi zakat, kecuali kalau pembantu ini dia pulang tiap hari atau tidak pulang ditampung, tapi dia statusnya bukan keluarga yang menjadi tanggungan kita.
itu silakan diberi, tidak apa-apa. Kan ada pembantu itu yang tiap hari pulang, ada yang tidak pulang tapi karena tidak punya biaya untuk pulang. Kemudian dia nginep di rumahnya itu, tapi dia tetap statusnya sebagai orang lain. Boleh itu diberi zakat. Oke, terima kasih Kiai. Itu jawaban dari Kiai As'ad terhadap Siti Lailatul Rahmah. Ini ada lagi Kiai, pertanyaan dari akun bernama Konco Dablek Kiai. Pertanyaan begini. Konco? Nama akunnya Konco Dablek Kiai. Ini namanya agak lucu-lucu ini Kiai. Pertanyaannya gini Kiai, apakah data COVID-19 punya pemerintah bisa dipercaya dan berita-berita pemerintah bisa dipercaya Kiai? Walaupun sih Mas Dablek, saya bukan dari pemerintah. Menurut saya siapapun yang memberi data, saya pikir itu mesti mereka tujuannya baik. Kalau sampai mereka kemudian tidak baik memberikan data-data palsu, nanti kalau ketahuan kan ya repot juga. Ya, memang ada daerah katanya Pak Menteri kemarin itu ya, ada daerah itu yang memang tidak masuk akal antara angka yang positif, yang negatif, yang OPD, yang apa namanya pasien dalam pengawasan PDP itu ya, ternyata itu tidak masuk akal katanya. Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut saya di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini masih ada orang yang mau main data, mau menggunakan ini sebagai momen untuk kepentingan pribadi, kan tidak mungkin lah kalau ada orang seperti itu ya. Dablek mungkin ya. Tapi bukan Mas Dablek yang tanya, bukan. Jadi Mas Dablek, kalau saya husnudzon saya tidak mungkin lah orang akan bermain-main dengan musibah atau wabah ini, sebab ini wabah yang ditakuti oleh siapapun. Masjidil Haram aja sekarang terawihnya kan tinggal sedikit orangnya, hanya petugas saja. Ini menunjukkan bahwa ini serius ini. Maka husnudzon saja Mas Dablek ya. Insya Allah tidak. Tapi kalau ada orang yang main-main, saya pikir orang ini sudah keterlaluan. Gitu aja mungkin. Ini yang terakhir Kiai, ada pertanyaan. Nanti saya mohon juga ada pertanyaan dari Kiai kepada pemirsa, karena di akhir acara program ngaji online ini memberikan kuis pada pemirsa Kiai. Tadi tentang hikmah Ramadan, mungkin satu aja pertanyaan dari pemirsa, nanti bisa dijawab di kolom komentar di fanpage LTN NU Lumajang. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan pertanyaan yang terakhir ini mungkin Kiai, karena ini waktunya mau habis, dari Putri Nadiatul Firdausi Kiai. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Mohon arahan agar kami lega dan merasa lebaran tetap afdol tanpa berkunjung ke rumah sanak saudara dan kerabat di masa pandemi corona. Matur nuwun Kiai. Silaturahim itu memanjangkan umur, menambah rezeki. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya kita sudah punya solusi. WA disertai dengan foto, Mas Arif ya. Tapi begini, kalau itu tidak melampaui zona, saya pikir ya perlulah kita datang ke sana, walaupun kita tetap harus minta maaf karena mungkin kita pakai masker itu ya, datang kepada orang tua kok pakai masker. Saya pikir itu kita lihat situasinya lah. Kalau memang itu tidak zona merah, saya pikir pemerintah juga memahami kok, siapapun memahami. Asal kita tetap mengikuti SOP kalau bisa, cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker, ya, jangan lupa jaga jarak. Saya pikir insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah antar kota memang kita kesulitannya ya, ini masih masa yang tidak memungkinkan. Saya pikir kita harus memahami. Saya kira itu. Terima kasih Kiai. Ini nanti yang berhak mengikuti kuis ada 5 nama, ada 4 nama ya yang bisa mengikuti kuis acara ngaji online bareng Kiai pada sore hari ini. Yang pertama adalah akun bernama Arya Wirabumi, yang kedua Hasan Al-Farisi, dan yang ketiga Siti Lailatul Rahmah, dan yang keempat Heni Ekawati. Yang terakhir Kiai, mungkin
ada pertanyaan dari Kiai terhadap pemirsa, apa sih hikmah Ramadan? Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar fanpage LTN NU. Monggo Kiai. Kalau pertanyaan, ya, siapa saja orang yang boleh tidak puasa? Oke. Siapa saja orang yang boleh tidak puasa? Dapat dispen untuk tidak puasa. Oke, terima kasih Kiai. Monggo nama-nama yang telah kami sebutkan tadi, 4 nama, monggo dijawab pertanyaan Kiai Hasan Malik di kolom komentar. Nanti pemenangnya jawaban yang benar akan diumumkan oleh admin ngaji online bareng Kiai ini. Karena ini sudah habis Kiai, waktunya monggo statement terakhir puasa di era pandemi corona ini. Berpuasalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Allah tidak butuh orang yang tidak makan, tidak minum, tetapi bicaranya masih kotor dan sering melakukan perbuatan dosa. Sekali lagi, berpuasalah dengan baik. Allah tidak butuh puasanya orang yang tidak makan, tidak minum, tetapi dia masih sering berbicara kotor, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kembalilah kepada tata cara berpuasa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis. Corona adalah virus yang baru, yang penyebarannya sungguh luar biasa. Tetapi ternyata corona tidak tahan dengan tingginya panas matahari di panas tertentu, di derajat tertentu, juga tidak tahan dengan sabun. Dalam 20 detik dia pasti akan mati. Maka pola hidup, cuci tangan, pakai sabun itu penting, mandi, cuci pakaian, dan seluruh peralatan di rumah juga sering-sering dibersihkan dengan menggunakan cairan yang memang diperuntukkan untuk itu. Jangan lupa, banyak-banyaklah beristighfar. Allah tidak akan menurunkan adab kepada masyarakat manapun yang masih rajin beristighfar. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang akan memberikan obat. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang akan menawarkan solusinya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Insya Allah, kalau kita sudah mengikuti aturan, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua, masyarakat Lumajang, masyarakat Indonesia, dan seluruh dunia, masyarakat Muslim terutama, dan masyarakat non-Muslim pun, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari corona yang sekarang melanda dunia, sehingga mereka kemudian menjadi tersadar, mereka menjadi taubat, dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas kesempatan dan waktunya telah mengisi pengajian online bersama Kiai ini. Kami mengajak kepada umat Islam dan warga NU khususnya untuk mengaji dalam program ngaji online bersama Kiai, dan akan hadir lagi esok hari pada jam yang sama, yaitu jam 16.15. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.